Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Halo. Hari ini kita mau gali lebih dalam satu bab spesifik nih dari buku yang cukup fenomenal ya di dunia komunikasi. Mhm. Judulnya Exactly What to Say dari Phil M. Jones. Betul. Buku ini kan intinya soal kekuatan kata-kata tertentu ya. Iya, yang disebut kata ajaib itu. Gimana kata atau frase pas di momen yang pas itu bisa, dampaknya luar biasa. Bukan sulap, bukan sihir ya, tapi lebih ke presisi bahasa. Tahu persis apa yang harus diucapkan buat ya buka pintu atau mempermudah hasil gitu. Tepat. Dan yang mau kita kupas tuntas hari ini adalah bab 10. Judulnya simple tapi cukup nyelekit. Dua tipe orang. Menarik. Jadi misi kita kali ini adalah coba pahami gimana sih frase kunci di bab ini yang mungkin sering kita dengar ya, tapi jarang kita bedah, bisa jadi alat bantu buat menyederhanakan keputusan orang lain. Atau mungkin keputusan kita sendiri juga ya. Kadang kan kita juga bimbang. Nah, itu dia. Bisa jadi ini relevan banget karena kan buku ini bilang banyak dari kita itu perannya bantu orang ngambil keputusan. Iya, istilahnya unik tuh. Professional mind maker upper. Orang yang tugasnya, ya formal atau informal, bantu orang lain keluar dari keraguan ke pilihan yang jelas. Penjual, pemimpin, konsultan. Bahkan teman atau orang tua ya. Bisa jadi, siapapun yang memfasilitasi keputusan. Oke, pembuat keputusan profesional. Saya suka istilahnya. Nah, tantangannya kan, gimana caranya kita bantu orang yang lagi ragu, yang kayaknya stuck gitu, buat akhirnya ya udah memilih. Mari kita mulai dari sini. Sip, bab 10 ini langsung ke intinya sih. Masalahnya, manusia itu seringkali susah bikin keputusan. Bukan cuma yang gede-gede loh. Keputusan sehari-hari juga ya. Iya, bikin orang tertarik sama ide itu satu hal. Tapi dorong mereka sampai benar-benar memutuskan buat bertindak, nah itu seringkali lebih susah. Buku ini nyebutnya katalisator keputusan. Keren juga ya istilahnya, bukan maksa, tapi mempercepat gitu. Kenapa peran ini penting banget katanya? Ya karena keputusan itu jembatannya. Jembatan antara niat sama hasil. Tanpa keputusan, ide bagus cuma jadi angin lalu. Betul juga. Di bisnis, keputusan jadi transaksi. Di tim, keputusan jadi arah. Di hidup kita, ya keputusan bawa kita maju. Jadi, bisa jadi katalisator ini, bantu orang lawan rasa ragu, itu skill berharga banget. Ngubah potensi jadi aksi nyata. Oke. Jadi masalahnya jelas, susah mutusin, pentingnya katalisator juga jelas. Terus gimana bab 10 ini kasih solusi praktis? Nah, kata ajaibnya keluar di sini. Iya, frasanya itu, ya judul babnya itu sendiri. Ada dua tipe orang di dunia ini. Simpel banyak lah kedengarannya, mungkin agak klise malah. Tapi efek psikologisnya gimana tuh? Nah, justru itu. Menurut Jones, efeknya itu instan dan kuat. Pas orang dengar kalimat ini, otaknya otomatis langsung mikir, oke, dua tipe. Gue tipe mana ya? Oh, jadi langsung penasaran gitu ya? Iya, langsung penasaran nunggu dua pilihannya disebutin. Perhatiannya langsung kekunci di situ. Oke, ini nih yang menarik. Saya jujur aja awalnya agak skeptis dengernya. Dua tipe orang, kayaknya nyederhanain banget dunia yang kan abu-abu gini, kenapa kok pendekatan biner gini malah efektif? Pertanyaan bagus. Justru, kata buku ini, disitulah kekuatannya. Yang menarik tuh cara kerjanya di otak kita. Otak kita kan cenderung gampang kewalahan ya kalau pilihannya kebanyakan atau terlalu ambigu. Nah, frasa ini sengaja ngambil situasi yang mungkin kompleks, terus disederhanain banget jadi cuma dua pilihan. Dua kutub yang jelas. Yang otaknya lebih gampang proses. Persis, analoginya pas banget. Dengan cuma kasih dua jalur, kita ngurangin beban mikir lawan bicara. Nggak ada lagi area abu-abu tempat keraguan bersarang. Otak bawah sadar kita suka yang jelas dan simple gini. Jadi ini bukan asal kasih dua pilihan ya, ada strateginya. Kuncinya di framing atau pembingkaian gitu ya. Gimana tuh cara kerjanya? Strateginya itu, kita kasih dua opsi yang jelas, tapi kita susun kata-katanya sedemikian rupa sehingga salah satu pilihan itu kedengaran lebih bagus aja. Lebih diinginkan, lebih logis, lebih gampang, atau lebih cocok sama citra diri ideal orang itu. Oh, jadi bukan bohong ya, tapi lebih ke menyorot aspek tertentu. Tepat, menyorot sisi baik dari satu pilihan dan mungkin sisi kurang baik dari pilihan lainnya. Mengarahkan sorotan lah, biar satu jalur kelihatan lebih terang. Oke. Buku ini kasih contoh spesifik ya. Coba kita bedah beberapa deh biar kebayang. Boleh. Contoh pertama nih, soal sukses finansial.
Misal Anda lagi ngobrol sama orang soal gimana ningkatin kondisi keuangannya. Bisa dibingkai gini, ada dua tipe orang soal finansial nih. Tipe pertama, yang mereka yang pasrah aja nasibnya ke perusahaan, ngarepin gaji, sama bonus cukup. Tipe kedua, mereka yang ambil tanggung jawab penuh buat masa depan finansialnya sendiri. Proaktif bangun aset di luar kerjaan utama. Wah, jelas banget ya arahnya kemana. Yang kedua itu kan kesannya lebih berdaya, lebih proaktif gitu. Yang pertama jadi kedengeran pasif banget. Siapa coba yang mau lihat dirinya jadi tipe pertama? Nah, itu dia. Framingnya nyentuh keinginan orang buat mandiri dan pegang kendali. Contoh lain, soal nyoba hal baru. Produk baru, layanan baru, ide baru. Bisa dibingkai gini kontrasnya. Ada dua tipe orang pas ketemu hal baru. Tipe pertama, yang cenderung ngejudge duluan, nyari alasan kenapa ini nggak bakal berhasil, sebelum nyoba. Tipe kedua, yang mau nyoba dulu, baru bikin opini berdasarkan pengalaman sendiri. Ini juga kuat nih. Nyambung ke ide lain di buku ini kan, soal orang pengen kelihatan open-minded, siapa yang mau dicap suka ngejudge sebelum nyoba? Pilihan kedua jadi kelihatan lebih rasional dan bijak ya. Betul, manfaatin keinginan kita buat dianggap adil. Satu lagi deh contoh bagus soal menghadapi perubahan. Ini kan sering susah ya buat orang atau organisasi. Pilihannya bisa gini. Ada dua tipe orang atau perusahaan ngadepin perubahan zaman. Tipe pertama, yang kekeh sama cara lama karena nostalgia atau nyaman aja, padahal dunia udah lari. Tipe kedua, yang berani adaptasi, ngerangkul perubahan, dan aktif ciptain masa depan yang lebih baik. Lagi-lagi jelas banget, masa depan yang lebih baik itu kan positif. Sementara kekeh cara lama demi nostalgia jadi kesannya ketinggalan zaman, bahkan mungkin rugi. Polanya sama ya di semua contoh ini? Ya, polanya konsisten. Satu jalur dibuat lebih bersinar lewat framing yang pintar. Menghubungkan satu pilihan ke nilai-nilai universal kayak tanggung jawab, keterbukaan, kemajuan. Atau ke citra diri yang diinginkan banyak orang. Jadi keputusannya terasa lebih jelas gitu ya, secara emosional, bukan cuma logis. Betul. Proses mikirnya jadi lebih gampang. Nah ini memunculkan pertanyaan sih, seberapa besar kekuatan kita ngarahin orang pakai teknik ini? Kan jelas kita menyederhanakan dan membingkai biar orang milih satu. Batasannya di mana nih? Antara persuasi yang ngebantu sama, ya, manipulasi. Ini pertanyaan penting banget. Memang harus disadari. Buku ini sendiri sih nadanya lebih ke penggunaan teknik ini buat bantu orang bikin keputusan yang emang baik buat mereka. Sesuai sama tujuan mereka lah. Balik lagi ke ide katalisator keputusan tadi. Jadi tujuannya memfasilitasi, bukan maksa atau nipu ya. Idealnya begitu, bukan bikin pilihan palsu, tapi menyoroti konsekuensi atau sifat dari dua jalur nyata. Bantu orang lihat pilihan lebih jernih dari sudut pandang tertentu. Kalau framingnya otentik, mencerminkan manfaat nyata buat orang itu, ya bisa dibilang ngebantu ya. Biar nggak analisis paralysis. Betul. Tapi kalau framingnya dipakai buat nutupin kekurangan atau ngelebih-lebihin manfaat demi untung si pembicara sendiri, nah itu udah masuk area abu-abu etika. Tanggung jawabnya di pengguna teknik ini. Poin bagus. Dan buku ini bahkan pakai teknik ini langsung ke pembacanya loh. Di akhir bab 10 itu, Jones nulis kurang lebih begini. Dan ini saya tujukan buat Anda yang lagi dengerin nih. Ada dua tipe orang di dunia ini. Mereka yang baca buku kayak gini, atau dengerin pembahasan kayak gini, terus nggak ngapa-ngapain, sama mereka yang langsung praktekin minimal satu hal yang dipelajari dan mulai nikmatin hasilnya. Itu contoh meta yang cerdas banget ya. Pakai teknik yang baru dijelasin buat dorong pembaca atau pendengar biar ndak cuma pasif nerima info. Iya kan? Pertanyaan implisitnya jelas, Anda mau jadi tipe yang mana? Tujuannya buat memotivasi tindakan, demonstrasi langsung kekuatannya. Benar-benar. Oke, jadi kalau kita tarik lagi ke tema besar buku Exactly What to Say, gimana teknik dua tipe orang ini nyambung sama filosofi utamanya? Ini contoh sempurna dari inti buku itu. Bahwa kata-kata spesifik, frasa yang pas, yang kelihatannya simple, itu bisa punya pengaruh gede karena nyentuh cara kerja pikiran kita, terutama bawah sadar. Bukan soal pidato panjang atau argumen rumit ya. Bukan. Seringnya justru soal tahu persis frasa pendek apa yang diucapin di momen krusial buat buka kunci keputusan atau tindakan. Dua tipe orang ini salah satu dari banyak kata ajaib itu. Penulisnya sendiri kan bilang di akhir buku kalau teknik-tekniknya itu sederhana, mudah dilakukan, dan berhasil. Kedengarannya kayak terlalu bagus ya buat jadi kenyataan. Nah, ada catatan penting juga di buku itu.
Dan ini krusial. Teknik ini berhasilnya pada sebagian besar orang, sebagian besar waktu. Oke. Bukan jaminan 100% ya? Betul. Nggak ada formula ajaib yang pasti berhasil di tiap interaksi. Konteks, kepribadian, hubungan antar orang itu tetap ngaruh. Tapi pakai frasa kayak gini, itu ningkatin probabilitas Anda dapat hasil yang diinginkan. Dibanding komunikasi yang asal atau kurang terstruktur ya? Iya, bukan sihir, tapi hasilnya bisa kerasa ajaib kalau pas pakainya. Meningkatkan probabilitas, bukan jaminan. Penting tuh bedanya. Oke, setelah kita gali lumayan dalam soal teknik dua tipe orang ini, kita coba rangkum ya intisari utamanya apa nih? Intinya sih, frasa ada dua tipe orang di dunia ini, itu alat psikologis yang efektif buat nyederhanain pengambilan keputusan. Caranya yaitu kasih pilihan biner yang jelas, ngurangin bingung, terus seringnya ngebimbing satu pilihan biar kelihatan lebih menarik secara psikologis. Contoh nyata, gimana presisi bahasa bisa jadi katalisator tindakan. Alat yang kuat, memang. Nah, sebagai penutup, kami mau kasih Anda tantangan kecil nih atau bahan renungan lah. Coba deh pikir sejenak, ada nggak keputusan besar atau kecil yang lagi coba Anda pengaruhi sekarang? Mungkin keputusan buat diri sendiri, mulai kebiasaan baru gitu. Atau keputusan di rekan kerja soal proyek. Atau bahkan sama anggota keluarga soal rencana akhir pekan. Pertanyaannya, gimana Anda bisa membingkai keputusan itu pakai struktur dua tipe orang? Dua jalur berbeda apa yang bisa Anda sajikan? Tentunya tetap jujur ya, biar pilihannya terasa lebih jelas dan mungkin mengarah ke hasil yang Anda rasa paling baik. Ini bukan cuma latihan teori ya, tapi bisa jadi langkah awal buat mulai mempraktikkan alat komunikasi ini secara sadar. Dan semoga bertanggung jawab. Betul. Mikirin gimana kita membingkai pilihan itu bisa jadi sama pentingnya sama pilihan itu sendiri. Refleksi yang bagus untuk dibawa pulang. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan kita tentang bab 10 dari Exactly What to Say. Semoga ada wawasan baru yang bisa Anda pakai ya. Sampai jumpa lagi.